Cek, satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Terlanjut lagi perkuliahan Bandar Udara ter-8 pada semester ini 2025 dan bulan Oktober. Kita masuk perkuliahan ke-6 Bandar Udara. Untuk lebih berkahnya, mari kita mulai dengan membaca doa. Baca doa sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kita masuk di classroom untuk menggunakan kuliah kita gunakan LMS ya, LMS Classroom dibuat oleh Google. Ini sudah dibuat di dalamnya ada absen, evaluasi pembelajaran, termasuk materi dan tugas. Silakan absen, silakan isi evaluasi pembelajaran, dan sekarang kuliah ke-6. Kuliah ke-6 Bandar Udara. Dalamnya sudah ada materi, tugas. Ini sudah saya buat dari 2000-an. Sekarang pada semester ini saya upload satu lagi materi. Sistem navigasi. Ya, sistem navigasi. Ini ada juga video perkuliahan sebelumnya. Pernah saya rekam mengajar. Nah, silakan dikerjakan tugasnya oleh perkuliahan ke-6, berarti tugas ke-5. Anda isi profil siswa, nama dan seterusnya. Kemudian Anda bisa isi soalnya berikutnya. Jelaskan tentang perkerasan. Ya. Fungsi perkerasan itu apa? Perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Nah, tulis strukturnya, lapisan perkerasannya. Perkerasan lentur dan struktur lapisan perkerasan kaku. Metode desain perkerasan lapangan terbang itu ada 5 metode. Silakan tulis apa saja. Dan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita coba jawab yang terakhir pertanyaan. Kisah Nabi Yunus itu ada di file kisah Nabi Yunus. Nah, muncul ya. Anda bisa jawab dari AI. Bisa dari Copilot. Copy soalnya. Dan buka Copilot, paste. Dia akan jawab. Sementara diproses, kita bisa buka ChatGPT. ChatGPT, Anda masukkan pertanyaannya. Kemudian ada enter atau klik yang hitam, tanda panah, maka dia akan jawab. Sambil dia cari, kita lagi buka Cici. Ya. Terbuka, kita pasti jawabannya klik panah biru. Cici panah biru. Ada juga Agnes. Saya juga baru masuk ini menggunakan Agnes. Ini Anda bisa pasti lagi di sini. Soalnya Anda klik go. Maka dia akan menjawabnya. Gemini, saya belum masuk Gemini atau sudah? Ada juga Gemini. Gemini, pasti di Gemini. Ya, tahu. Ada juga Meta AI, banyak ya. Anda bisa dapatkan jawabannya. Ini bisa dapat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam memberikan pesan moral spiritual pada kita, apa yang kita bisa ambil, terapkan sekarang itu. Antaranya yang pertama, sabar dan teguh. Sabar dan teguh. Tidak putus asa. Ketika menyampaikan kebenaran tidak diterima, malah ditolak, tetap sabar dan tetap teguh yakini kebenaran. Kemudian kekuatan tobat dan doa yang luar biasa. Dengan tobat dan doa, doa, diampuni dosa-dosa, nah, dia bisa lepas dari perut ikan, ditelan ikan ini. Tapi luar biasa dengan bertobat karena kabur dari
Kewajibannya menyampaikan kebenaran di masyarakat, ya dia bertobat. Jadi telan ikan akhirnya dia bertobat. Ambil doa la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Itu diulang-ulang, akhirnya dia lepas, diampuni dosa-dosanya. Kemudian, ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya, ini kita yakin. Manusia kecil, ya ada yang Maha Kuasa. Jangan menghakimi hasil terlalu cepat. Kemudian bertasbih, selalu mengingat Tuhan, ya, mengingat Allah. Itu jawaban dari pilot. Ada lagi ChatGPT. Nah, Anda bisa dapatkan sih pesan hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, sama sabar dan menghadapi ujian, menelakannya, ya, menghadapi kesulitan, penugasan, dan dakwah. Atau siapa saja pemimpin harus sabar, tidak tergesa-gesa. Tobat dari kesalahan, mengaku membuat salah, mengakui kesalahan dan bertobat. Jadi, ini nanti Yunus yang ditelan ikan ini bertobat dengan tulus, mengaku ya salah, maaf kesalahan, akhirnya diampuni dosa-dosanya. Jadi, rahmat Allah sangat-sangat luas, luar biasa. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika manusia benar-benar menyesal bertobat, ampun. Luar biasa, rahmat Allah sangat luas. Kekuatan doa dan zikir dalam kesulitan. Yang pertama, berhenti berdoa. Karena doa tulus mampu membuka pintu pertolongan Allah dimanapun kita berada. Jangan henti doa, selalu berdoa. Kelima, menjalankan amanah dengan tanggung jawab. Harus dijalankan, ya, laksanakan dengan sabar, penuh tanggung jawab, teguh dan harap berharap, tidak putus asa. Ya, orang putus asa tetap ada keteguhan dan harapan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya, tidak boleh berputus asa. Selalu ada harapan keberhasilan, harapan mendapatkan kebaikan. Karena kita orang baik, maka pasti insya Allah semua akan mendapatkan kebaikan. Dan tulus dalam ibadah, dalam menyampaikan kebenaran. Dakwah harus tulus. Ini akan membawa hasil yang diridhai Allah. Itu ChatGPT. Kalau Cici, masing-masing ada jawabannya ini. Semua pintar ini. Hmm, adik Cici ini, Tante Cici, ada Om ChatGPT. Nah, kalau Tante Cici dia jelaskan sabar, ya, keteguh, jangan terburu-buru, tinggalkan kalimatnya, ditolak menentang kebenaran, ya pergi, jangan terburu-buru, mengakui kesalahan dan bertobat. Kekuasaan Allah, urusan Tuhan sangat luar biasa. Pentingnya bertobat, ya. Semua dianjurkan bertobat. Kita dianjurkan selalu bertobat. Individu dan masyarakat yang bertobat. Dan ada hikmah di balik ujian. Kalau Agnes, nah ini sudah bisa dijawab, ya. Silakan dibaca. Agnes juga ada penjelasannya. Dijawab. Jadi lihat jawabannya. Hikmah-hikmah. Tanggung jawab, ampunan, Allah besar, sabar, tawakal, tobat. Sudah bisa dijawab. Walaupun argumentasinya beda-beda, tapi semuanya mengarahkan ke pendidikan karakter agar kita bisa berkarakter baik, memiliki budi pekerti yang baik, ya. Sabar tabahnya sama-sama mengakui kesalahan dan bertobat, zikir doa dan seterusnya, ya. Jadi diharapkan bisa terjawab, ya, soal ini. Kemudian yang lainnya, misalnya metode perkerasan lapangan terbang. Nah, ini Anda bisa juga menggunakan AI, ya, antaranya Copilot. Nah, ketika diklik dia akan jawab. Itu kita juga coba di game ini. Kita klik, ya jawab. Nah, Agnes, klik, ya jawab. Cici, ini soalnya maka dia akan menjawab.
Dan ada ini lagi satu, ChatGPT. Jadi jawabannya bisa kita lihat di sini. Oke, sana di Yunus, tentunya ada juga jawabannya di Classroom. Di antaranya masih harus bersabar, memberi nasihat kebaikan, bersabar ya, tidak boleh putus asa, marah, terus memohon maaf jika melakukan kesalahan. Dan Allah Maha Penerima Tobat. Jadi bisa dijawab dari materi di Classroom yang saya upload dan bisa dijawab dengan menggunakan AI. Atau dikabungkan semuanya, jadi luar biasa. Sempurna jawabannya. Nah, begitu juga soal bandar udara ini bisa dilihat pada file. Masuk di kasus pembahasannya bandar udara Dubai Al-Maktoum. Dubai benar-benar. Di sini dijelaskan tentang perkerasan, apa itu perkerasan, ya. Fungsi perkerasan sudah ada. Anda bisa jawab dari materi ini. Kekerasan, fleksibel pavement. Inilah lapisannya, lapisan kekerasan. Kekerasan lentur ini, lapisannya, kekerasan lentur. Dikit pavement, kekerasan kaku. Subgrade, subdiscourse, discourse, surface. Pelaksanaannya perkerasan kaku ini di bandar udara. Oke. Jadi Anda bisa baca sekitar 26 materi. Apa fungsi lapis perkerasan, lapis fondasi atas, fungsinya apa surface, lapis fondasi bawah. Ya. Terakhir, metode desain perkerasan lapangan terbang ada 5. Metode CBR, FAA, LCN, Aspal Institute, Canadian Department of Transportation. Jadi ada jawabannya ya, sudah jelas. Kalau menggunakan AI, ada juga sini jawab. 5 metode desain perkerasan lapangan terbang. Metode CBR, California Bearing and Ratio, metode FAA, Federal Aviation Administration, metode LCN, Lot Classification. Nah ini terupdate ya materinya. Metode Aspal Institute, metode Canadian Department of Transportation. Jadi lengkap. Tapi lengkap lagi memang kalau membaca AI, dia update materinya. Ya, jelas. Luar biasa. Kuliah sekarang ini beda dengan saya dulu tidak ada AI. Dan susah menjawab. Sekarang sudah ada AI. Jadi langsung terlihat jawabannya. Metode FFA, VCA, US, ACE, Taskal Institute, empiris. Nah, itu. Tante Cici. Kalau ini Tante Agnes, dia jawab juga ini. Nah, 5 metode. Pesan kekerasan. Dia jawab. Masing-masing punya karakter dalam jawab. Itu juga Gemini. Nah, ini desain kekerasan lapangan terbang. CBR, FAA, dari LCN, Taikau, ICAO, internasional punya. Itu di Aspal Institute, AI, AI juga ini, tapi Aspal Institute. Bukan AI yang kita gunakan. PCA, Portland Cement Association, Intelligent. Jadi begitu, kuliah kita demikian. Ya, semoga bermanfaat. Ini panduan untuk mempelajari bandar udara berkaitan dengan rencana perkerasan pada bandar udara perkuliahan ke-6. Semoga menambah wawasan atau kemudian lebih lagi tambah wawasannya ilmunya dengan membaca materi-materi tersebut. Jawabannya silakan diklik di Classroom dan AI. Ya, demikian materi saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Ya, alhamdulillah ya rabbal alamin. Nun wa qalana wa yasturun. Nasrun min Allah wa tanqalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.